Dahulu kala, hiduplah seorang janda yang tak seberapa yang sering disapa Mbak Rondo Maut. Kenapa disebut Mbak Rondo Maut? Karena beliau selalu diterpa banyak kepelikan beban kehidupan. Di usia pernikahan yang seumur jagung, beliau ditinggal begitu saja oleh suaminya. Mantan suami Mbak Rondo Maut meninggalkannya karena terlilit pinjaman online. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai misinya sebagai aktivis NGO kemanusiaan di beberapa kasus besar. Sejak dikejar pinjol, suami Mbok Rondo Maut pergi begitu saja hingga tak tahu di mana rimbanya ataupun di mana kuburnya. Untuk mengisi kesendiriannya, Mbok Rondo Maut mengisi hari-harinya dengan berladang dan ikut kajian virtual di Facebook. Dalam kajian tersebut, mentor Mbok Rondo berpesan bahwa suatu hari ia akan mendapatkan seorang anak lelaki yang kelak akan membantunya di ladang, menaikkan taraf ekonominya hingga merawatnya sampai akhir hayat. Anak tersebut diberi nama Kakak Raup. Meski anak bungut, Kakak Raup benar rajin dan sering membantu Mbok Rondo di ladang. Karena hidup dalam keprihatinan, mental Kakak Raup seringkali terguncang hingga tumbuh kembangnya penuh dengan tekanan dan menjadi seorang pribadi yang insecure. Ia hanya mengisi waktu luangnya dengan memancing di empang, memandikan lovebird, memelihara cupang, dan sesekali bermain Nintendo ataupun dingdong. Akhirnya Kakak Raup tumbuh sebagai pribadi yang tidak percaya diri serta tidak pandai bersosialisasi di masyarakat. Waktu begitu cepat berlalu, Kakak Raup telah dewasa, beban hidup semakin berat terasa. Pinjol peninggalan ayahnya masih belum lunas. Mbok Rondo selalu jadi bahan gibahan para tetangga di grup WhatsApp. Kakak Raup telah mencapai usia matang namun tak jua mengakhiri masa lajang. Karena banyak pikiran, akhirnya Mbak Rondo Maut meninggalkan Kakak Raup sebelum melihat Kakak Raup bahagia meniti bahtera rumah tangga. Singkat cerita, Kakak Raup menjadi sebatang kara, hidupnya semakin tak menentu. Hingga suatu malam ia bermimpi bertemu 7 bidadari yang berada di 7 lapisan langit. Di mimpi tersebut, bidadari tertua yang bernama Mimi Peri Piusel yang cantiknya 17 kali cantik memberi wejangan kepada Kakak Raup untuk mengambil selendang bidadari. Mawar Mulan adalah bidadari yang tidak diinginkan. Mawar Mulan adalah bidadari ketujuh. Bidadari bontot yang ternyata adalah anak haram hasil perzinaan. Ini dibuktikan dengan hasil tes DNA Mawar Mulan yang ternyata tidak sama dengan saudari-saudarinya. Atau dengan kata lain, Mawar Mulan adalah anak dari hasil perselingkuhan. Hingga saudari-saudari Mawar Mulan merasa prestis keluarga besarnya tercoreng dan ingin membuang Mawar Mulan ke bumi. Setelah terbangun dari mimpinya, seperti biasanya karena terlalu gabut, maka Raup pergi memancing ke empang tempat dia menghabiskan waktu seperti yang lalu-lalu. Kebetulan empang tersebut dekat dengan air terjun dan kampung warga yang memiliki hajatan kawinan. Saat memancing, Kakak Raup mendengar suara tayub musik kesukaannya. Hasrat bergoyang bareng sinden membuat Raup tak mampu menahan birahinya untuk berjoget. Saat menengok ke kanan, ternyata ia melihat selendang dekat air terjun lalu mengambilnya untuk dijadikan outfit pelengkap dia bergoyang bersama sinden di hajatan warga. Tanpa disadari, ternyata itu semua adalah jawaban dari mimpi Kakak Raup di malam sebelumnya. Hingga akhirnya, Mawar Mulan tidak bisa terbang kembali ke kayangan karena selendang dicuri oleh Kakak Raup. Selendang itu ibarat aib yang harus dijaga sampai kapanpun. Singkat cerita, Mawar Mulan terpaksa menikah dengan Kakak Raup karena tidak mempunyai pilihan untuk tinggal dan melanjutkan hidup. Ketika itu belum ada kosan, kontrakan, apalagi hotel Oyo dan Red Doors. Hingga pada akhirnya mereka berumah tangga dan memiliki seorang anak dengan keterpaksaan. Suatu hari, Mawar Mulan harus ke hutan mencari kayu bakar. Kebetulan Mawar Mulan sedang memasak dan terpaksa menitipkan nasi yang dimasaknya kepada Kakak Raup. Kakak Raup sebenarnya juga sudah sangat bosan dengan masakan Mawar Mulan yang selalu keasinan. Kalau tidak begitu tidak ada rasanya. Sebenarnya dia ingin order lumpang eco, namun ketika itu lumpang eco belum tersedia. Mulan berpesan kepada Raup agar tidak sesekali membuka tutup periuk tanakan nasi di atas api. Di sisi lain Kakak Raup sangat tercengang. Kenapa stok beras di rumah tidak pernah habis padahal porsi makan Raup bagikan kuli panggul pasar.
Namun karena gabut, sudah teramat lapar dan sesekali ingin mencoba memasukkan HP barunya tangan air, Raup melanggar janji dan membuka tanakan nasi. Akhirnya Mawar Mulan give up. Setelah kakak Raup tidak amanah. Selama ini Mulan menyimpan rahasia dengan sentuhan magic karena bisa menanak nasi hanya dengan sebutir beras yang akhirnya bisa menjadikannya sebakul nasi untuk makan sehari-hari selama hidup berumah tangga. Karena magical touch Mulan ketahuan, kini Mulan memasak nasi seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Sampai pada akhirnya, stok beras habis dan hanya tersisa karung beras terakhir. Disitulah ternyata selendang Mawar Mulan disembunyikan. Murkalah Mawar Mulan, karena selendang Louis Vuitton maha ekspensifnya disembunyikan dalam tumpukan beras raskin yang kutuang. Mulan kecewa dan meninggalkan kakak Raup. Awal mula memang karena selendang ditaruh dalam karung beras raskin. Namun di sisi lain, Raup memiliki fetish selendang bidadari yang membuat Mulan semakin merasa jijik. Ditambah Mulan sebenarnya tidak ingin memiliki anak, namun Raup ingin sekali menambah momongan. Kepelikan hidup makin bertambah saat Mulan juga merasa ingin melanjutkan karirnya di kayangan yang begitu moncer. Karena bagi Mulan, menjadi seorang ibu rumah tangga dan mengurus anak saja bukanlah passion sejati dalam dirinya. Sebelum kembali ke kayangan, Mawar Mulan meminta dibuatkan danau di belakang rumah untuk berlabuh ketika menyusui anaknya tiap malam. Ia meminta disediakan floating dinner serta scarlet whitening soap agar saat menyusui, ia bisa sambil berendam dan chilling elegan. Selain itu, Mawar Mulan juga berpesan kepada kakak Raup untuk melonggar danaunya itu di siang hari dengan menjadikannya waterboom yang disewakan agar ekonomi tetap berjalan dan anaknya tetap bisa hidup berkelanjutan. Cinta itu tumbuh saling berkayu. Terkadang kita sering tidak sadar saat terkesima, terpesona, dan terpana oleh sebuah rasa cinta, kita seringkali berusaha untuk membuat orang lain selalu memandang kita menjadi pribadi yang sempurna. Menyembunyikan untuk membahagiakan bukanlah jalan untuk mendapatkan pengakuan. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang tetap berusaha tanpa menyembunyikan, mengkerdilkan, apalagi menjatuhkan hingga merugikan orang-orang di sekitaran. Sampai jumpa di episode selanjutnya.